Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pinasa Fitri dengan NPM C1 channel 23177. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi bab 6, yaitu tentang transaksi entitas induk dan juga entitas anak pada aset tetap. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 6 ini itu ada 5. Yang pertama itu untuk memahami konsep terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan juga entitas anak, serta dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang kedua itu ada memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi di hulu penjualan aset tetap yang tidak disusutkan oleh entitas induk ke entitas anak. Kemudian yang ketiga itu ada memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi hilir penjualan aset tetap yang tidak disusunkan oleh entitas anak ke entitas induk. Yang keempat itu ada memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi hulu penjualan aset tetap yang disusunkan oleh entitas induk ke entitas anak. Kemudian yang terakhir itu ada memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusunkan oleh entitas anak ke entitas induk. Kita langsung mulai. Yang pertama itu ada transaksi penjualan aset tetap, di mana antar entitas itu salah satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya itu adalah transaksi jual beli aset tetap, di mana aset tetap itu sebagai salah satu yang penting dalam mendukung operasional sebuah perusahaan. Seringkali diperoleh aset entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga masih dalam kelompok usaha yang sama. Kemudian ada dampak terhadap pencatatan entitas induk dan entitas jurnal eliminasi. Di mana dampak terhadap pencatatan entitas induk itu biasanya itu transaksi penjualan aset tetap itu antara entitas induk dan juga entitas anak itu dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Keuntungan ataupun kerugian tersebut itu belum terrealisasi dalam aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak ataupun entitas induk. Maka dari itu, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Kemudian ada dampak terhadap jurnal eliminasi. Seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan itu, dengan demikian aset tetap masih digunakan oleh entitas anak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak itu belum terrealisasi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasiannya itu, maka perlu dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Kemudian ada transaksi penjual aset tetap tidak disusunkan. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak, di mana dan atau sebaliknya. Atas transaksi tersebut itu entitas induk itu membukukan keuntungan atau kerugian penjualan, di mana keuntungan atau kerugian tersebut itu belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Realisasi keuntungan ataupun kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penghentian, pengakuan ataupun pertukaran. Adapun dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Untuk contohnya itu, teman-teman bisa melihat di halaman 176 itu ada contoh berikut memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan oleh contohnya itu tanah oleh entitas induk dan ke entitas anak. Contoh 6.1 itu dampak penjualan tanah terhadap entitas induk dan jurnal eliminasi itu para PT Pelapa atau PTP itu memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jurnal beli aset tetap pada PTP dan PTS. Peristiwa yang pertama itu PTP itu memperoleh tanah di
dari pihak non afiliasi pada harga 900 juta. Peristiwa yang kedua, para PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Kemudian ada peristiwa ketiga, itu PTS itu menjual tanah kepada pihak non afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Maka dari itu ada 3 skenario. Yang pertama itu skenario pertama, seluruh peristiwa P1, P2 dan juga P3 itu terjadi pada tahun 2020. Skenario kedua itu PI dan P1 dan P2 itu terjadi pada tahun 2020, sedangkan P3 itu terjadi pada tahun 2021. Kemudian skenario ketiga itu P3 saja yang terjadi pada 2020, sedangkan P1, P2 itu terjadi pada 2019. Maka dari itu, untuk skenario yang pertama itu seluruh peristiwa P1, P2 dan juga P3 itu terjadi pada tahun 2020 itu, maka atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP itu melaporkan keuntungan sebesar 100 juta, di mana 100 juta itu dari 1 miliar dikurang dengan 900 juta. Sedangkan PTS itu membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta, di mana 200 juta itu dari 1 miliar 200 juta dikurangi dengan 1 miliar. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP itu sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak dapat muncul di laporan keuangan atau PTP karena PTS itu mampu laporan keuangan konsolidasi. Dapat disimpulkan bahwa ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusutan laporan konsolidasian, tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Ada tabel 6.1 itu dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi, di mana itu red akun PTP, PTS sebelum konsolidasi, eliminasi dan juga konsolidasian. Itu akunnya itu red tanah, keuntungan dan penjualan tanah. Pada PTP itu ada 100 juta di penjualan tanah, di PTS itu ada 200 juta di penjualan tanah. Dan kalau sebelum konsolidasian itu 300 juta, dan pada eliminasi itu 0, dan pada konsolidasian itu ada 300 juta. Skenario kedua itu P1 dan P2 itu yang terjadi pada 2020, P3 itu terjadi pada 2021. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP itu harus melakukan pencatatan untuk menanggungkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Yang pertama itu, maka akun yang dicatat itu adalah bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak, itu senilai 100 juta. Kemudian ada dampak jurnal eliminasi skenario 2 tahap laporan keuangan konsolidasian, di mana itu ada tanah, keuntungan dan penjualan tanah itu pada PTP 100 juta, di akun penjualan tanah di PTS itu 1 miliar di akun tanah, sebelum konsolidasi itu di tanah 1 miliar, pada penjualan tanah itu 100 juta, maka pada eliminasi itu 100 juta nya dikurangi, berarti pada konsolidasian itu ada senilai 900 juta. Kemudian skenario skenario 3 itu P3 saja yang terjadi pada 2020, sedangkan P1 dan P2 itu terjadi pada tahun 2019, di mana pada periode sebelumnya PTP itu mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta. Keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya itu tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2020, sehingga PTP itu harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Maka akun yang digunakan itu adalah investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak itu senilai 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah sebesar tersebut harus ditambahkan
sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu pada tahun 2020 sebesar 300 juta itu, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat itu adalah maka investasi pada entitas tanah pada keuntungan penjualan tanah itu senilai 100 juta. Kemudian untuk neraca saldo pada transaksi hulu pencatatan aset tetap itu tidak disusulkan. Itu ada contoh transaksi hulu penjualan tanah itu berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Itu teman-teman bisa melihat di buku itu di halaman 179 itu ada neraca saldo per 31 Desember 2020 nya. Teman-teman bisa melihat di buku teman-teman sendiri. Kemudian kita akan menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusunkan, di mana itu ada contoh 6.3 transaksi hilir penjualan tanah itu PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di 1 Januari 2020 pada nilai bukunya itu yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendalian pada saat itu sama dengan nilai bukunya itu sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas itu melakukan perolehan laba neto sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen itu sebesar 50 ribu. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 itu disajikan di tabel 6.10. Nanti saya akan itu ada penjelasan di buku di halaman 187. Kemudian itu ada prosedur konsolidasian tahun pertama pada 2020 itu pencatatan PT Nusantara pada 2020 itu PT Nusantara itu mencatat investasi PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2020 itu pada tanggal 1 Januari 2020 itu investasi pada PT Andalas pada kas itu senilai 900 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 itu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas itu senilai 165 juta. Kemudian 31 Desember 2020 itu kas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 37.500.000. Untuk tabel perhitungan jurnal eliminasi juga kata kerja konsolidasi itu teman-teman bisa melihat di halaman 188 dan 189 di buku teman-teman ya. Juga adalah transaksi penjualan aset tetap yang disusunkan, di mana dampak transaksi penjualan aset tetap disusun terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya itu adalah contoh 6.4 itu dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan juga jurnal eliminasi, di mana pada tanggal 31 Desember 2020 PT Palapa atau PTP itu menjual kendaraan pada entitas anak itu PTS itu seharga 210 juta. PTP itu memperoleh kendaraan tersebut pada tanggal 1 Januari 2019 pada harga 300 juta. PTP itu menyusunkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Maka nilai tercatat pada kendaraan itu adalah pencatatan dibuat oleh yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 itu ada 180 juta, sehingga PTP itu melakukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Maka pencatatan yang dibuat oleh PTP terkait dengan kepemilikan kendaraan itu pada tanggal 1 Januari 2019 itu kendaraan pada kas itu senilai 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan itu senilai 60 juta. Maka nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2020 itu ada nilai perolehan itu 300 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan dikurangi kendaraan itu ada 120 juta, maka nilai tercatat itu ada 180 juta. Maka jurnal yang dibuat pada PTP menjual kendaraan ke PTS itu adalah pada tanggal 31 Desember itu kas akumulasi penyusutan kendaraan kas di debit itu senilai 210 juta
Kemudian akumulasi penjusutan kendaraan itu 120 juta di debit, dan pada kredit itu ada kendaraan keuntungan penjualan kendaraan itu senilai 300 juta dan 30 juta. Maka pencatatan yang dibuat oleh PTS pada pembelian kendaraan pada PTP itu pada tanggal 31 Desember 2020 itu kendaraan pada kas itu senilai 210 juta. Untuk neraca saldo dan juga jumlah eliminasinya itu teman-teman bisa lihat sendiri di halaman 95 di buku teman-teman ya. Yang terakhir itu adalah transaksi hilir penjual aset tetap disusukan. Itu ada contoh 6.6, itu transaksi hilir penjualan catatan itu teman-teman bisa melihat di halaman 204. Itu ada contoh neraca saldo di buku teman-teman sendiri. Di sana teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 6 ini. Kurang lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.